kami dari kelompok 6. Aku Zahra. Aku Nagajija. Aku Ayu. Kami akan menjelaskan tafsir Quran Surah Al-Qadar. Tapi sebelumnya, Mari kita dengarkan murotal Quran Surah Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul Nah, itu tadi teman-teman, murotal Quran Surah Al-Qadar. Selanjutnya kami akan membahas Asbabun Nuzul Surah Al-Qadar. Diriwayatkan oleh Abi Hatim dan Al-Wahidi dari Mujahid bahwa suatu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki dari Bani Israel yang tidak henti-hentinya berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Kaum muslimin lantas terkagum-kagum dengan hal itu. Allah lalu menurunkan ayat ini, yang artinya lebih baik dari 1000 bulan yang dihabiskan oleh laki-laki itu dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita akan memasuki penjelasan tafsir Quran Surah Al-Qadar. Ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, yang artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Surah pertama tersebut menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya saat malam Lailatul Qadar. Hal ini terlihat pada ayat pertama bahwa kata anzalna, inzal, atau nuzul menurut para ulama bermakna diturunkan. Al-Quran ini diturunkan sejak malam Lailatul Qadar tersebut sampai lengkap sebanyak 37 juz secara berangsur-angsur. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran sekaligus ke langit dunia sebagaimana kami mulai menurunkannya kepada Nabi SAW pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ini merupakan tafsir dari Al-Muqtasyar. Adapun menurut tafsir Al-Muyassar, yaitu sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran di malam yang mulia dan utama, yaitu salah satu malam di bulan Ramadan. Memasuki tafsir ayat kedua, wa ma adraka ma lailatul qadr, yang artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Kata Al-Qadar menurut Ibnu Mukarram bermakna sebuah keputusan dan ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha tinggi. Allah pula yang memberlakukannya terhadap segala perkara dan kejadian. Selain itu, dalam Al-Quran, kata Al-Qadar berguna untuk menunjukkan makna yang bermacam-macam, di antaranya seperti membatasi, menentukan, mengagumkan, menguasai, mengukur, dan lain sebagainya. Sedangkan surah Al-Qadar sendiri memiliki makna kemuliaan, di mana pada surah ini menjelaskan tentang kondisi tentang adanya satu malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Adapun tafsir As-Sadi di selanjutnya, yaitu Allah memperbesar dan memperagung kondisinya seraya berfirman, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu, yakni kondisi yang amat agung dan nilai pentingnya yang besar. Ayat yang ketiga yaitu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar menurut para ulama ahli tafsir memiliki keistimewaan bahwa siapa saja yang menjumpainya
dan mengisi malam itu dengan beribadah, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Ibnu Jarir At-Tabari berpendapat bahwa meskipun pahala beribadah pada malam tersebut lebih utama, namun bukan berarti kita mengesampingkan ibadah pada malam yang tidak bertepatan pada Lailatul Qadar. Hanya saja akan sangat disayangkan apabila seorang muslim tidak berusaha untuk menggapai malam tersebut. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Ayu Monika Putri tentang tafsir surah Al-Qadar tadi, yaitu ayat keempat yang berbunyi Tanazzalu malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli yang artinya pada malam itu turunlah para malaikat dan Ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan, yang mana menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah disebutkan bahwa kemuliaan Lailatul Qadar akan terasa jika ada kesadaran dalam hati setiap manusia sebagai hasil ibadah dan pendekatan kepada Sang Khalik. Dari kesadaran itulah akan timbul kedamaian dan ketenangan dalam hati setiap orang yang bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Selain itu, dijelaskan bahwa pada malam Lailatul Qadar, para malaikat akan turun ke bumi untuk mencatat amal kebaikan manusia serta mengabulkan doa-doanya. Maka tidak heran jika pada bulan Ramadan, khususnya 10 hari terakhir, umat muslim dianjurkan untuk memperbanyak ibadah dan doa. Lalu memasuki tafsir terakhir, yaitu yang berbunyi Salamun hiya hatta madla'il fajr, yang artinya sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Pada ayat terakhir ini disebutkan bahwa malam Lailatul Qadar akan membawa kesejahteraan hingga terbit fajar. Oleh karena itu, kita mesti berupaya untuk merengkuh kemuliaan malam tersebut. Tafsir Al-Muyassar, sepanjang malam itu aman, tidak ada keburukan padanya hingga terbit fajar. Sedangkan tafsir Al-Mutakasar, malam itu penuh keberkahan sepenuhnya, penuh kebaikan semenjak permulaannya hingga habisnya dengan terbitnya fajar. Lalu memasuki kesimpulan dari surah Al-Qadar ini menjelaskan tentang turunnya Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada malam ini banyak kemuliaan yang diturunkan oleh Allah kepada manusia, sehingga keutamaan satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu Allah memerintahkan malaikat Ruh Jibril untuk turun mengatur segala urusan ke bumi atau di bumi dan memberikan kesejahteraan sampai fajar.